solubility atau kelarutan. Jadi pada KSP kita simbolkan dengan S, merupakan konsentrasi maksimum zat terlarut dalam suatu larutan. Itulah dia kelarutan, gitu ya. Kemudian pada saat tertentu nanti ada saatnya misalnya zat terlarut tidak dapat lagi larut, atau itu yang kita sebut dengan larutan jenuh. Dan dari sinilah asal muasal dari tetapan hasil kali kelarutan dari larutan jenuh tadi ya. Larutan jenuh, zat terlarut berada dalam keadaan setimbang antara fasa padat dengan ion-ionnya. Seperti itu dia. Sehingga kita dituntut untuk bisa menentukan tetapan hasil kali kelarutan, atau yang kita simbolkan ini dengan KSP ya. KSP itu sendiri berasal dari singkatan Constanta Solubility Product ya, Constanta Solubility Product atau KSP. Untuk mempelajari KSP sebenarnya tidak perlu repot-repot ini menghafalkan rumus. Yang penting di sini kita memahami ionisasi, gitu ya, memahami ionisasi. Dan ada lagi nanti trik yang lain, mengetahui indeks dari suatu unsur dalam larutan itu kan. Mengetahui indeksnya, kemudian indeks di sini maksudnya jumlah dari ionnya ya. Dan ionisasi yang terpenting. Kita pandai mengionisasi. Karena definisi dari tetapan hasil kali kelarutan ini adalah hasil perkalian antara konsentrasi kation atau ion positif dipangkatkan koefisien dengan konsentrasi anion atau ion negatif dipangkatkan dengan koefisien, gitu ya. Artinya kita harus tahu konsentrasi kation dan anionnya. Kita ambil contoh misalnya di dalam larutan AgCl ya, atau perak klorida ya. Perak klorida. Perak klorida ini kan kalau kita ionisasi dia menghasilkan Ag+ ditambah dengan Cl- yang bertindak sebagai kation di sana adalah peraknya Ag ya, Ag+, dan anionnya adalah Cl-. Kalau ditanya KSP-nya, itu berarti konsentrasi dari Ag+ pangkat koefisiennya 1 dikali dengan konsentrasi Cl- pangkat koefisiennya 1 ya, sama-sama pangkat 1. Gitu. Artinya harus paham betul kita KSP, pengionan gitu ya, ionisasi gitu. Selain dari situ ada trik menjawab soal. Kalau di ujian-ujian kan selain memahami konsep dasarnya, adik-adik juga dituntut untuk cepat dalam menjawab soal gitu ya. Bagaimana supaya cepat menjawab soalnya? Kita perhatikan aja dia indeks dari Ag dan Cl gitu ya. Misalnya biar lebih gampang kita ambil contoh AXBY aja ya. Misalnya larutan AXBY gitu ya. Untuk AXBY mungkin adik-adik biar lebih memahami, coba ditulis saja ya, AXBY. AXBY ketika ditanya KSP-nya, ini bisa kita gunakan trik tanpa mengionisasi tadi. Kita lihat di situ, maka KSP bisa kita cari dengan menggunakan indeks dari AXBY tadi. Artinya X pangkat X kali Y pangkat Y baru dikali dengan konsentrasi pangkat X tambah Y, gitu dia. Jadi melihat indeksnya saja. Jadi kalau kita ambil contoh AgCl. AgCl misalnya diketahui AgCl dengan konsentrasi 10 pangkat minus 4 molar gitu ya. Ditanya KSP-nya. Ditanya KSP-nya. Maka AgCl tadi Ag-nya indeksnya 1, Cl juga indeksnya 1. Berarti kalau kita gunakan trik tadi, maka 1 pangkat 1 dikali 1 pangkat 1 dikali S pangkat 1 tambah 1, berarti pangkat 2, S pangkat 2 gitu ya. Konsentrasinya tadi 10 pangkat minus 4, maka 10 pangkat minus 4 kita pangkatkan dengan 2, maka diperolehlah KSP-nya 10 pangkat minus 8. Itu dia. Sampai di situ kira-kira bisa ditangkap nggak yang dijelaskan?
Gimana kira-kira Bu Pit? Siswa kita ini udah memahami kira-kira yang dijelaskan di awal? Ya, baik anak-anak, gimana? Sudah cukup jelas dengan penjelasan Pak Nawawi? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Coba tandanya jelas. Saya coba kasih contoh soal ya. Contoh soal. Ini gampang saja ya. Oke, coba dioret-oret dulu ya. Dioret-oret. Misalnya diketahui larutan CA3PO4 dua kali. CA3PO4 dua kali ya. Oke. Dengan konsentrasi dianggap S. Gitu ya, konsentrasinya dianggap S. Maka tentukanlah KSP-nya. Yang bisa boleh boleh komen atau bersuara namanya nih. Boleh bersuara ya biar diminta Bu Fitri nanti untuk menjelaskan. Saya ulang, coba tentukan KSP dari CA3PO4 dua kali, di mana diketahui konsentrasinya adalah S. Ada yang sudah bisa? Jawabannya tadi ada, berapa? Ya, silakan siapa itu yang mau menjawab? 108 S pangkat 5. 108 S pangkat 5. Iya, betul sekali. Ini Praja dari SMA mana, Praja? Marbau, Pak. Negeri 1 Marbau, Pak. SMA? Negeri 1 Marbau. SMA 1? Oh, Merbau ini di Prapat ya, Rantau Prapat. Ya, sebelum Rantau Prapat ya. Oh, Labura. Oke, benar. Itu kamu menggunakan trik tadi atau menggunakan konsep dasar ionisasi, Praja? Konsep dasar, Pak. Soalnya kemarin nggak buka pikiran ya, Pak. Yang diajari sama Bu Minar aja, Pak. Oh, berarti pakai apa tadi ya? Pakai konsep dasar, boleh ya, benar. Ya, benar, 108 kali S pangkat 5. Ya, luar biasa ya. Kalau kita gunakan triknya tadi, menggunakan trik tanpa mengingat rumus, artinya begini dia. CA3PO4 dua kali. CA ini kan 3 dia, indeksnya ya. CA ini 3, PO4 ini 2. Digabung dia PO4-nya satu kesatuan 2. Berarti tadi kalau kita di awal kita sebutkan contohnya AXBY, X-nya di sini adalah 3, Y-nya 2, gitu ya. Oke, tadi triknya kan XX kali YY kali konsentrasi pangkat X tambah Y. Nah, jadi aplikasinya ke dalam CA3PO4 dua kali berarti 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 dikali konsentrasinya tadi S. Nah, maka S pangkat 3 tambah 2 berarti S pangkat 5. Maka diperolehlah 108 kali S pangkat 5. Bisa dipahami kira-kira? Gimana tadi, Praja? Bisa dibandingkan dengan konsep dasarnya? Bisa, Pak. Iya. Gampang kan? Insya Allah gampang, Pak. Iya, itu dia triknya. Sebenarnya kalau konsep KSP ini pelajarannya ini singkat sebenarnya, paling singkat lah. Cuman kalau salah memahami konsep bisa berabe gitu, artinya bisa tidak paham sama sekali. Tapi kalau sudah dipahami gampang begitu. Pak Nawi, ya, ini silakan. Sepertinya banyak yang tanya jawab, tapi nanti saja di sesi tanya jawab ya. Udah habis waktu. Oh ya, udah habis waktu. Boleh ya, silakan. Kita masuk ke Berbet. Ya, selamat sore dan buat peserta didik kami yang kami banggakan. Kepada siswa-siswi kami, kita akan masuk ke itu adalah pembahasan tentang yang mengambil topik tentang hasil kelarutan dan kelarutan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kelarutan dan KSP ya.
Apa sih kelarutan itu? Kelarutan itu adalah merupakan jumlah maksimal zat elektrolit yang dapat larut di dalam sejumlah volume larutan ya. Kelarutan itu adalah jumlah maksimal zat elektrolit yang dapat larut di dalam sejumlah volume larutan. Oke. Jadi dapat kita katakan zat elektrolit yang dilarutkan itu adalah sebagai zat terlarut ya. Jadi dicampurkan dia dengan satu pelarut sehingga nanti akan diperoleh suatu larutan ya. Nah, jadi kita lihat dari sekian banyak zat elektrolit yang dimasukkan ya, tentunya di sini zat elektrolit yang berwujud padat ya, yang dicampurkan ke dalam suatu pelarut, itu seberapa banyak sih maksimalnya ya jumlah zat padat elektrolit yang bisa larut di dalam air itu. Kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan kelarutan. Jadi besarnya kelarutan itu bisa kita nyatakan dengan suatu persamaan ya, yaitu S itu adalah merupakan simbol daripada kelarutan, solubility sama dengan mol dibagi dengan liter ya. Mol itu adalah merupakan banyaknya maksimal zat elektrolit yang dicampurkan ke dalam suatu larutan, dan liternya adalah volume larutan yang digunakan. Oke, baik. Nah, dilihat dari banyaknya jumlah zat padat elektrolit yang dicampurkan ke dalam pelarut ya pada kelarutan tersebut, maka kelarutan dapat kita bedakan menjadi 3 ya. Yang pertama itu adalah kelarutan tidak jenuh. Jadi pada kondisi ini zat elektrolitnya larut ya di dalam pelarut karena jumlahnya sangat kecil ya, maka dia tidak jenuh. Kemudian yang kedua ini tepat jenuh. Ini adalah keadaan di mana zat elektrolit tepat akan mengendap. Artinya pada kondisi inilah jumlah maksimum ya, batas akhir ya, suatu zat padat elektrolit yang bisa dilarutkan di dalam air. Kalau dia berlebih, maka nanti dia akan mengendap. Nah, jadi pada kondisi ini dikatakan dia sebagai nilai maksimumnya atau tepat jenuh. Nah, yang ketiga itu adalah lewat jenuh. Apa itu lewat jenuh? Itu adalah merupakan satu keadaan di mana zat elektrolit tidak dapat larut di dalam pelarut. Jadi pada kondisi ini jumlah zat elektrolit yang kita masukkan ke dalam pelarut itu berlebih ya. Jadi kan tadi pada keadaan sebelumnya kan dia berada pada keadaan tepat jenuh ya. Pada keadaan tepat jenuh ini posisinya masih larut ya. Tapi di sini nilainya sudah maksimum, tidak boleh lebih lagi. Karena nanti kalau dia berlebih maka dia akan mengendap ya. Oke. Nah, jadi karena kita tambahkan lagi sampai berlebih, maka dia menjadi kelarutannya lewat jenuh. Kira-kira seperti itu. Oke ya, paham ya adik sekalian? Ya. Nah, jadi adik sekalian, pada kondisi batas maksimum ya, suatu zat elektrolit yang berwujud padat larut di dalam satu larutannya, itu nanti akan kita dapatkan suatu nilai KSP ya. Apa itu nilai KSP? Nilai KSP itu adalah merupakan hasil perkalian konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuh pada air ya, dalam larutan jenuh pada air. Oke, jadi kita misalkan larutan elektrolit sukar larut itu adalah AXB ya, di dalam air terionisasi. Nah, ini nanti akan terjadi satu reaksi kesetimbangan ya. Jadi AXB padat itu larut dalam air, dia akan terdisosiasi menghasilkan ion AY plus sebanyak X dan ion B X min sebanyak Y. Sudah. Nah, jadi karena pada kondisi ini dia tepat jenuh ya, ini posisinya masih dia dalam keadaan apa ya, dapat kita katakan pada saat inilah maksimalnya ya, batas maksimal ya, untuk menunjukkan bahwasanya zat padat ini dikatakan larut. Tapi kalau kita tambahkan lagi ya, kita tambahkan lagi zat padatnya ini ke dalam ke dalam larutannya, tentu akan mengakibatkan apa? Terjadi kesetimbangan, pergeseran kesetimbangan. Ingat hukum kesetimbangan, jika pada salah satu ruas itu kita berikan pengaruh dengan cara menambahkan konsentrasi, maka dia akan bergeser ke arah yang tidak mengalami penambahan konsentrasi ya. Oke, baik. Sehingga persamaan KSP yang dihasilkan pada elektrolit ini adalah bagaimana? Ya, sesuai dengan pengertiannya tadi ya. KSP itu kan hasil kali konsentrasi ion dalam larutan jenuh ya. Jadi ini kita kalikan saja ya. Kita cari dulu konsentrasi ion-ion yang dihasilkan pada elektrolit tersebut, baru kita masukkan kemari ya kan. Maka didapatlah KSP sama dengan konsentrasi A ya, ion AY plus pangkat X dikali dengan
konsentrasi ion Bx plus dipangkatkan dengan Y. Oke ya, begitu ya adik sekalian. Baik, kita ambil contohnya seperti berikut. Diketahui kelarutan CaOH 2 kali dalam air adalah S mol per liter ya. Kelarutan CaOH 2 kali dalam air adalah S mol per liter. Maka KSP CaOH 2 kali adalah, oke baik. Jadi langkah pertama, karena KSP itu adalah merupakan hasil perkalian konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuhnya, kita tuliskan dulu reaksi ionisasi yang terjadi ya pada CaOH di dalam air. Dia akan terdisosiasi menghasilkan ion Ca2+ dan ion 2OH- ya. Nah, di dalam soal sudah diketahui bahwasanya katanya kelarutan CaOH 2 kali itu kan adalah sebanyak S ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita tentukan berapa sih kelarutan ion-ion yang dihasilkannya. Nah, untuk menentukannya ini kita bisa gunakan prinsip stoichiometri reaksi ekuivalen dengan jumlah mol. Baik. Nah, jadi karena di sini perbandingan koefisien ion Ca2+ terhadap CaOH 2 kali itu adalah 1:1, sehingga banyaknya ion Ca2+ nya itu kelarutannya sebesar S ya. Sementara untuk ion OH- berapa kelarutannya? Karena di sini perbandingannya 2:1 terhadap CaOH 2 kali, sehingga kelarutan daripada OH-nya adalah sebanyak 2S. Oke, begitu. Nah, karena sudah kita dapat nih kelarutan ion-ion yang dihasilkan pada zat elektrolit padat ini, maka kita tinggal menentukan KSP-nya ya. Jadi KSP kan perkalian daripada ion-ion yang dihasilkannya. Jadi ada 2 ion yang dihasilkan, ini kita kalikan sehingga dibuatlah menjadi Ca2+ dikali dengan OH- pangkat 2 ya. Jadi paketkan dengan koefisien masing-masing ion yang dihasilkannya. Sudah. Jadi konsentrasi ion Ca2+ itu kan sama dengan S ya. Konsentrasi ion Ca2+ kan diketahui S. Ini sudah kita hitung tadi ya. Sementara konsentrasi ion H- itu adalah sebanyak 2S. Jadi ini kita pangkat 2 kan, terus kita kalikan, maka dapatlah KSP CaOH 2 kalinya adalah 4S pangkat 3. Kira-kira seperti itu. Bisa ya adik sekalian ya? Saya rasa bisa lah ya, dipahami. Bapak Ibu dan anak-anak kami sekalian, jadi materi KSP tadi minimal kalian dapat, walaupun itu tidak paham, nanti tinggal lihat lagi video Pak Nawawi. Kalau Bapak lihat video Pak Nawawi itu jelas tentang kelarutan dan hasil kelarutan. Tapi dengan pertemuan ini banyak yang bisa kita ambil dari sisi positifnya. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa kita tingkatkan pada kegiatan yang berikutnya. Kita bisa buat kegiatan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya. Semuanya, makasih semua. Assalamualaikum. Makasih anak-anak. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum.